Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Syarifuddin dari kelas 11-2 nomor absen 16. Nah, di sini kami akan menganalisa dampak penggunaan BBM pada kualitas udara. Nah, tahun sekarang ini BBM ini sangatlah banyak digunakan. Mulai dari penggunaan untuk lilin, bahan bakar minyak, pelumas. Nah, sayangnya bahan bakar minyak ini atau minyak buminya ini sangatlah terbatas. Nah, minyak bumi ini berasal dari endapan senyawa organik yang lamanya berjuta-juta tahun yang akhirnya diambil oleh penyuling minyak itu. Nah, di sini kita akan membahas dampak penggunaan minyak bumi. Nah, minyak bumi ini mengandung sedikit senyawa sulfur dan belerang yang jika digunakan akan bereaksi buruk pada lingkungan. Jika penggunaannya berlebihan, ini bisa menyebabkan pencemaran udara, pencemaran air, dan juga hujan asam. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran udara dan dampak penggunaan BBM pada kualitas udara. Sebelum itu kita harus tahu udara bersih itu seperti apa dan juga udara kotor itu seperti apa. Udara bersih adalah udara yang memiliki banyak kandungan sehat bagi tubuh manusia ataupun makhluk hidup lainnya tanpa ada efek samping. Karena itu, udara bersih tidak memiliki banyak zat padat seperti debu, kotoran, dan gas-gas emisi minyak bumi. Sebaliknya dengan udara yang tercemar, memiliki banyak zat berbahaya bagi tubuh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Nah, kali ini kita sudah datang di Kebun Bibit Wonorejo yang merupakan salah satu penghasil oksigen di Surabaya. Karena kita sudah mengetahui itu, jadi kita ingin mengunjungi SPKU yang berada di Kebun Bibit Wonorejo. SPKU sendiri merupakan singkatan dari Stasiun Pemantau Kualitas Udara. Nanti di SPKU ini ada alat yang berfungsi untuk pemantau kualitas udara yang nantinya akan disalurkan ke dalam ISPU. Ya, perkenalkan, nama saya Noval Maifwan dari kelas 11-2 absen 25. Pada pagi ini kami telah bertemu dengan narasumber Bapak Yudi ya, Pak? Iya. Dan salam kenal, Pak. Oke. Jadi kami di sini untuk wawancara Bapak Yudi dan mencoba untuk melihat bagaimana apa alat ini. Bapak Yudi, assalamualaikum, bagaimana kabarnya, Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Mas. Ya. Ya, Pak, kalau boleh tahu ini alatnya ini sudah ada sejak kapan ya, Pak? Kalau stasiun pemantau ini berdirinya tahun 2012. 2012, Pak. 2012. Kalau sebenarnya ada kita mempunyai alat pemantau seperti ini ada 2 yang masih aktif. Yang lain sudah mati, tinggal 2 yang masih aktif. Yang satu di Kebon Sari. Kalau yang Kebon Sari didirikan tahun 2013. Kalau ini 2012. Lalu apakah kita dibolehkan masuk? Boleh, Pak? monggo silakan. Kalau di stasiun kita ini kan pemantau ini ada beberapa parameter yang dapat kita ukur, kita ambil sampel di stasiun kita. Tapi untuk yang inti yang kita jadikan acuan untuk indeks kadar polutan udara di Indonesia, di Surabaya, itu ada 5 parameter. Kalau yang ini untuk mengukur partikulat debu, kalau yang ini untuk O3 ozon, ini SO2, ini NO, dan ini CO. Tapi juga bisa mengukur untuk yang lain-lain juga seperti global radiasi, temperatur, terus apalagi ya, arah angin, kecepatan angin, ada semua. Datanya ini biasanya dapat dari mana ya, Pak? Jadi kalau ini sistem kerjanya Ya. Dia aktif selama 24 jam. Data masuk setiap 30 menit. Jadi per 30 menit data itu bisa ketarik ke sini, tapi dalam bentuk data mentah. Nah, setelah itu nanti
Data tersebut nanti ditampung di sini. Ini namanya UEDAT. Dari sini nanti data ditransfer ke server yang ada di Simerto untuk diolah, baru nanti bisa muncul data yang siap disajikan atau dipublish ke masyarakat. Kalau kira-kira hal-hal apa Pak yang kira-kira mempengaruhi hasil-hasilnya ini kira-kira apa sih? Banyak sih, kalau pengukuran itu kan macam-macam ya, karena kan ini berhubungan dengan kualitas udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi ya dari mulai panas, terus kelembapan, angin, cuaca, mendung pun juga berpengaruh untuk pengukuran data yang dihasilkan nanti. Gitu. Perawatannya itu kira-kira tingkatnya itu bagaimana? Gimana? Perawatannya. Perawatan. Kalau perawatan sebenarnya gini. Kalau perawatan untuk yang paling rutin itu kan kita melakukan pergantian filter. Filter ini dilakukan setiap seminggu setidaknya paling minim dua kali seminggu. Tapi kalau seandainya 2 kali seminggu untuk filternya masih bagus ya tetap nggak kita ganti. Misalkan seperti ini. Nah, kalau dia masih putih seperti ini, jadi nggak perlu kita ganti, tetap kita pakai terus nggak apa-apa. Tapi normalnya biasanya 2 kali seminggu. Ini yang rutin kita kerjakan. Ya, jadi untuk pada dasarnya prinsip kerja penganalisa atau alat untuk menganalisa pencemar udara itu prinsipnya berbeda-beda. Ada yang menggunakan sensor dan analyzer. Kemudian ada yang secara lab juga, dia pakai titrasi dan penambahan senyawa-senyawa buffer kimia lainnya. Lah untuk di stasiun monitoring udara lingkungan hidup punyanya DLH Surabaya ini, dia menggunakan analyzer yang menggunakan mix gas. Jadi di dalam mix gas ini pada sebuah tabung ini ada gas, bermacam-macam gas yang digunakan untuk menganalisa dari udara bebas yang ditangkap dari cerobong alat yang ada di atas ini. Jadi setelah udara ditangkap dimasukkan ke dalam alat untuk menganalisanya, kan kotaknya masing-masing berbeda untuk per parameternya. Nanti ini dia dicampur dulu sama buffer gas yang ada di tabung itu tadi, dimasukkan situ. Ah, ini kan suaranya kompresor gasnya untuk menyedot dan masukkan udara gas yang ada di tabung mix gas itu yang di dalam. Ini baru keluar nilainya. Cara kerjanya itu juga tergantung, namanya udara itu pasti ada standarisasi masing-masing tiap alatnya, seperti kayak tekanannya berapa, minimalnya berapa. Dan itu ada kalibrasinya tiap beberapa saat. Jadi kalau misalnya katakanlah tekanannya, namanya alat elektrik kan pasti ada naik turunnya. Lah ketika dia misalnya tekanannya kurang atau gimana, itu ada kalibrasinya untuk menjaga standarisasi alat ini supaya baik terus. Kalibrasi di meteorologi apa? Kalibrasi kita panggil ahli dari kementerian, dari Jakarta. Kemudian kan soalnya alatnya nggak bisa dibawa kemana-mana, Pak. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Renaldi Rifki Pratama, absen 28 dari kelas 11-2. Baik, jadi teman-teman, sekarang saya sudah berada di sini, Kebun Bibit Wonorejo, di Rumah Kompos Wonorejo. Seperti yang bisa kalian lihat, ada tumpukan sampah yang masif, dan sampah-sampah ini alias kompos ini terbuat dari sisa tumbuhan yang mati atau sampah pasar dan dari bahan organik lainnya gitu ya. Nah, sampah-sampah ini dibawa ke Wonorejo untuk diolah menjadi pupuk dengan tujuan meningkatkan kesuburan pH tanah. Namun di balik itu ada sisi negatifnya, teman-teman. Jadi ketika kompos ini ditumpuk di sini, mikroorganisme yang terdapat pada sampah-sampah di sana menguraikan material-material kompos tersebut menjadi selulosa, hemiselulosa, dan lemak menjadi CO2 ya. Seperti yang kalian tahu, CO2 itu karbon dioksida dan air. Nah, dengan banyaknya CO2 di situ mengurangi kadar oksigen di dalam sini.
Jadi ya sekian itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi di sini ada terdapat tempat pembibitan pohon. Di sini dapat terlihat ini adalah masih pohon-pohonnya kecil dan masih belum tumbuh besar. Meskipun ini sudah memproduksi oksigen dan menyerap karbon dioksida dalam jumlah kecil, tapi jika kedepannya ditanam pasti akan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen yang pastinya juga memperbaiki lingkungan di sekitarnya. Jadi di sini adalah tempat pengadaan pohon. Nah, pohon ini berfungsi untuk mengurangi polutan-polutan yang ada di udara. Selain itu juga akan menghasilkan oksigen. Selain dari dua itu, pohon ini juga akan mengurangi dari dampak efek rumah kaca karena juga akan menyerap karbon dioksida. Nah, di beberapa pohon ini bisa menyimpan air. Nah, sebagian air bersih yang kita minum berasal dari pohon-pohon ini. Apa hubungan sampah dengan udara? Jadi sampah bisa menghasilkan polusi udara yang merugikan bagi daerah sekitar. Efek negatifnya sangatlah banyak, yaitu bak busuk, penyakit, dan lain-lain. Selain itu, sampah bisa menyebabkan gas seperti gas amonia, sulfur dioksida, dan metana yang sangatlah berbahaya bagi tubuh dan beracun. Jadi ini kondisi jalan di Kebun Bibit Wonorejo, Surabaya. Situasi jalan tidak terlalu ramai dan tidak terlalu sepi juga karena masih ada beberapa mobil dan motor yang masih lewat di daerah ini. Jadi untuk emisinya itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah karena masih ada yang menggunakan BBM fosil yang masih digunakan oleh masyarakat Surabaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan saya perwakilan dari kelompok 1 Renaldi Rifki Pratama ingin menjelaskan tentang ISPU yang ada di Surabaya ini, terutama di Anamasa seperti yang bisa kalian lihat. Nah, kondisi ini bertepatan juga dengan kondisi hujan, jadi ya suara saya mungkin saja agak buram atau bagaimana, mohon dimaklumi. Oke, baik. Jadi ISPU di sini adalah indeks standar pencemaran udara, yaitu laporan kualitas udara kepada masyarakat untuk menerangkan seberapa bersih atau tercemarnya kualitas udara di sini dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan setelah menghirup udara tersebut selama beberapa jam atau hari. Nah, penetapan ISPU ini mempertimbangkan juga tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, bangunan, dan nilai estetika. Nah, ISPU ini ditetapkan berdasarkan 5 pencemar utama, yaitu yang pertama karbon monoksida atau CO, yang kedua sulfur dioksida atau SO2, ketiga nitrogen dioksida atau NO2, yang keempat ozon permukaan atau O3, dan yang terakhir adalah partikel debu atau yang bisa kita sebut PM10. Sekian. Nah, nanti ISPU ini didapat dari 3 SPKU di Surabaya, yaitu Wonorejo, Tandes, dan Kebonsari. Nah, kemudian nantinya data-data di sana diolah dan dikembangkan di ISPU Anamasa Surabaya. Kedua ISPU dan SPKU di Surabaya dimonitor dan dipegang kendali oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen udara yang terdapat di ISPU Anamasa, yaitu komponen udara yang ditetapkan berdasarkan 5 pencemar utama. Di antaranya adalah CO atau karbon monoksida. Senyawa ini dihasilkan dari pembakaran tak sempurna dari senyawa karbon yang sering terjadi pada mesin pembakaran dalam ataupun motor seperti yang ada di jalan ini. Nah, karbon monoksida terbentuk apabila terdapat kekurangan oksigen dalam. Proses pembakaran serta senyawa ini dapat menimbulkan iritasi mata, paru-paru, dan sakit kepala pada kadar 100 ppm. Dan pada kadar 1000 ppm bisa menyebabkan kematian atau yang berujung pada konsekuensi yang fatal. Selanjutnya adalah SO2 atau sulfur dioksida. Adalah salah satu spesies dari gas-gas oksida. Gas ini sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau namun tidak berwarna. Gas ini terbuat dari hasil fosil
yang terkandung sulfur. Dan ketika zat ini atau zat sulfur ini terlalu banyak, bisa menyebabkan hujan asam. Oke, baik, selanjutnya teman-teman ada senyawa NO2, satu dari beberapa oksida nitrogen. Nah, NO2 ini digunakan sebagai bahan sintesis untuk pembuatan asam nitrit yang produknya mencapai jutaan ton per tahunnya. Nah, konsentrasi NO2 yang tinggi dapat mempengaruhi pernapasan kita sebagai manusia. NO2 ya merupakan gas yang berbahaya juga ya teman-teman, yang dapat mengganggu sistem pernapasan dengan menurunkan fungsi paru-paru serta melemahkan sistem pernapasan paru. Nah, yang keempat nih ada senyawa O3 atau ozon. Adalah molekul anorganik radikal yang terdiri dari 3 atom oksigen yang bersifat oksidator kuat. Secara alamiah, ozon dihasilkan dari molekul dioksigen pada atmosfer bumi yang berinteraksi dengan sinar ultraviolet atau aktivitas elektrik pada atmosfer. Nah, penipisan lapisan ozon akan meningkatkan radiasi sinar ultraviolet sinar matahari sampai ke bumi. Hal ini bisa memberikan dampak yang langsung bagi kesehatan kepada manusia. Misalkan seperti kanker, nggak cuma manusia juga ya teman-teman, ke hewan juga bisa, ke tumbuhan juga bisa. Oke, dan yang terakhir kita memiliki senyawa PM10. PM10 adalah partikel udara berukuran 10 mikrometer atau yang lebih kecil lagi ya, yang bisa ditemukan pada debu atau asap partikel ini. Nah, sedangkan PM2,5 merupakan partikel berukuran 2,5 mikron atau mikrometer. Kedua partikel ini lebih kecil daripada diameter rambut manusia yang berukuran sekitar 50 sampai 70 mikrometer. Nah, kesehatan jangka pendek maksud saya, PM10 berhubungan dengan penyakit pernapasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik. Jika terpapar dalam jangka yang cukup panjang teman-teman, PM10 dapat mengakibatkan kematian. Nah, menurut internasional untuk penelitian kanker, polusi udara di luar ruangan dapat menyebabkan kanker paru-paru. Sekian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana udara yang sehat dan yang tidak sehat sesuai dengan indeks yang terdapat di dalam tulisan. Jadi, udara yang baik itu adalah warna hijau dari rentan 0 sampai 50. Jadi, manusia, tumbuhan, dan hewan akan baik-baik saja, dan manusia yang ingin beraktivitas tetap baik-baik saja dan akan sehat. Yang kedua yaitu sedang dari rentan 51 sampai 100 berwarna biru. Untuk hal ini manusia dan hewan kesehatannya tidak apa-apa. Tetapi untuk tumbuhan, kecuali tumbuhan yang sangat sensitif, itu akan berdampak akibat dari udara yang sedang ini. Kemudian yang ketiga yaitu dari rentan 100 sampai 129 berwarna kuning. Untuk hal ini manusia dan hewan yang sensitif akan terkena dampaknya, dan yang jelasnya tumbuhan akan terkena dampaknya dan juga akan kehilangan nilai estetikanya. Di yang keempat yaitu sangat tidak sehat berwarna merah dari rentan 200 sampai 299. Dalam hal ini sudah pasti semuanya terkena ya dampaknya, karena yang jelas sudah sangat tidak sehat dan segmen populasi pun akan terkena dari dampaknya. Dan yang terakhir yaitu sangat berbahaya dari rentan 300 sampai 500. Jadi untuk hal yang ini yang namanya sangat berbahaya bisa menyebabkan kematian, sangat mengalami kerugian, dan bisa menyebabkan sangat-sangat berkurangnya populasi di dunia ini. Cara mengurangi emisi karbon. Jejak karbon dan emisi karbon dapat dikurangi dengan meminimalisir pemakaian bahan bakar fosil dan beralih menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan dan juga terbarukan. Berikut ini beberapa cara yang mengurangi emisi karbon yang dapat kita lakukan, antara lain yakni efisiensi terhadap penggunaan energi seperti mematikan alat listrik yang tidak digunakan, air seperti AC, charger ponsel yang tidak dicabut, dispenser yang tidak digunakan, televisi, dan mengurangi frekuensi penggunaan
kendaraan pribadi. Sebaiknya kita juga menggunakan transport umum untuk jarak jauh atau menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk jarak tempuh yang relatif rendah, yakni sekitar kurang lebih 2 km. Dan kemudian kita juga bisa membeli kebutuhan dari petani lokal atau menanam tanaman sendiri demi mengurangi konsumsi produk impor. Kita juga bisa membeli makanan sesuai dengan porsi yang tidak berlebihan untuk mengurangi food waste dan memperbanyak konsumsi buah dan sayur untuk mengurangi konsumsi produk impor yang tadi. Kita juga bisa membawa botol minum sendiri untuk mengurangi konsumsi air botol kemasan, membawa kantong belanja saat berbelanja, memisahkan sampah atau limbah untuk memudahkan daur ulang.